Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sadarkah saudara bahwa hal-hal biasa yang secara reguler saudara alami dengan baik, itu adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang memelihara semuanya itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan manusia yang dijalankan secara rutin dan semua berlangsung sebagaimana biasanya dapat memberikan satu cara pikir yang salah dari manusia. Manusia berpikir bahwa kehidupan dia semua berada di dalam kendalinya, karena segala sesuatu berlangsung secara biasa dan sebagaimana seharusnya yang saudara dan saya pikirkan. Saudara, kehidupan manusia yang berlangsung sebagaimana biasa dan semua berjalan dengan baik sebagaimana ekspektasi manusia itu, dan tidak ada perubahan, dan semua terjadi di dalam perkiraan manusia itu, dapat menjadikan manusia berpikir bahwa kehidupan dia ada di dalam kendalinya. Sehingga saudara, manusia berpikir bahwa dia mampu untuk mengatur hidupnya sendiri tanpa perlu pertolongan Tuhan. Karena begitulah yang dia alami setiap hari sebagaimana biasanya. Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa apa yang berlangsung sebagaimana biasanya itu, saudara, itu adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Karena Dia membuat segala sesuatu bisa berlangsung sebagaimana biasanya. Saudara, kesadaran ini barulah dapat timbul ketika kita mengalami bahwa ternyata dalam satu ketika segala sesuatu tidak berlangsung sebagaimana biasanya. Pada saat itulah kita mengerti bahwa jikalau hidup kita berlangsung sebagaimana biasanya, sudah ada Tuhan yang memelihara secara konsisten apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 8 ayat 1-10. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu,
karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa masih mengajar umat Tuhan yang akan masuk ke tanah perjanjian, yakni dengan merangkum pelajaran penting dari perjalanan selama 40 tahun. Dan mengapa mereka mengalami hal tersebut? Apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Saudara, bagaimana Tuhan mengajar umat Tuhan akan siapakah Tuhan? Ternyata Tuhan mengajar umat Tuhan dengan pengalaman umat Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun untuk mencapai tanah perjanjian merupakan pelajaran berharga bagaimana mereka mengenal Tuhan. Saudara, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengajari umat Tuhan seperti seseorang mengajari anaknya. Saudara, kita tahu bahwa mengajari anak tidak cukup dengan tutur kata, tetapi mengajari anak memerlukan pengalaman anak itu bersama dengan kita, sehingga dia bisa memahami apa sebetulnya esensi dari kehidupan ini. Saudara, pelajaran yang sangat penting bagi umat Tuhan dalam perjalanan mereka itu, yaitu mereka harus merendahkan hati di hadapan Tuhan, dengan menginsafi bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, kalimat ini menjadi kalimat yang sangat diaminkan oleh umat Tuhan, karena mereka mengalami selama 40 tahun itu. Ternyata bahwa mereka hidup tidak selalu dari roti, tetapi selama 40 tahun mereka hidup dari pemberian Tuhan, yaitu mana, yang tidak pernah dikenal oleh mereka. Bahkan nenek moyang mereka pun tidak mengenal makanan itu. Makanan itu adalah sesuatu yang baru yang tidak pernah dipikirkan oleh umat Tuhan. Dan itu tersedia, yaitu dengan perkataan Tuhan. Disitulah saudara-saudara, umat Tuhan mengerti bahwa kehidupan umat Tuhan bukan dari apa yang materi bisa berikan kepada manusia, tetapi dari apa yang Tuhan sediakan bagi manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita seringkali adalah kehidupan yang rutin. Pada umumnya kita melakukan kehidupan kita sebagaimana biasanya. Kita makan sehari 3 kali dengan makanan utama, belum lagi dengan cemilan-cemilan yang lain, belum lagi dengan hal-hal yang lain yang biasa kita lakukan. Dan semuanya itu ada pada umumnya. Dan makanan-makanan itu semua sudah menjadi prediksi kita. Bahkan kehidupan kita sudah bisa memprediksikannya sebagaimana yang kita pikirkan, apa yang akan terjadi besok. Saudara, hal ini bisa membuat kita merasa bahwa itulah kehidupan kita, dan kita yang mengaturnya. Saudara, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara, bukan semuanya itu yang memberikan kita kehidupan, tetapi yang memberikan kita kehidupan adalah Tuhan. Tuhan yang berfirman, Tuhan yang memelihara hidup kita. Saudara, hal ini Tuhan nyatakan selama 40 tahun umat Tuhan berjalan di padang belantara.
Dan Tuhan mengatakan bahwa pakaian mereka tidak menjadi buruk, kaki mereka tidak menjadi bengkak. Dan Tuhan menyediakan makanan dan air. Saudara, di tengah-tengah padang belantara yang tidak ada sumber-sumber kehidupan bagi mereka, saudara, sumber hidup mereka sesungguhnya adalah Tuhan. Saudara, jangan sampai kehidupan kita menjadi salah arah, bahwa kita berpikir bahwa kehidupan ini disupport semata-mata oleh materi yang tersedia di mata kita. Tetapi kita harus ingat, seluruh materi itu disediakan oleh Tuhan. Dan ketika satu kali materi itu tidak ada, kita memiliki sumber hidup yang sesungguhnya, yaitu Tuhan itu sendiri. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita hidup harus dengan iman kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, percaya kepada Dia, dan bergantung kepada Dia, bukan bergantung kepada yang lain. Kita memerlukan roti, betul, tetapi Tuhan bisa menyediakan yang lain ketika roti itu tidak ada. Saudara, bukankah itu kasih karunia Tuhan kepada kita? Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Disitulah Tuhan mau mengajar kita agar kita rendah hati. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menuruti perintah Tuhan. Melalui perjalanan bangsa Israel, mereka tahu bahwa kehidupan mereka itu terpelihara karena firman Tuhan. Saudara, kehidupan kita terpelihara karena firman Tuhan. Dan firman itulah yang memberikan kita jaminan akan kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara, ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, sesungguhnya Tuhan sedang memelihara kehidupan kita. Saudara, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau memetraikan firman-Mu ke dalam hati kami. Ketika kami berjalan hidup dengan rutin, ajar kami bahwa rutinitas itu semata-mata di dalam pemeliharaan Tuhan, atas dasar kasih karunia Tuhan. Dan kami tidak perlu khawatirkan hidup kami ketika semua itu tidak ada. Kami memiliki sumber hidup, yaitu Tuhan itu sendiri, yang bisa menyediakan sesuatu yang berbeda dari apa yang rutin kami alami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.